Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita mengangkat pujian Mars Sekolah Minggu. Mari kita akan mengangkat satu pujian lagi, Kudaki-daki. Mari adik-adik kita berdoa, dipatahkan tutup mata dengan sikap menghormati Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan anak-Mu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini Engkau boleh memberkati setiap kami yang boleh mengikuti ibadah online ini, sehingga kami boleh penuh dengan sukacita mengikuti ibadah ini. Kami buka ibadah sekolah minggu dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, biar tetap semangat dan sukacita. Mari kita angkat lagu pujian, sayang sayangi saya.
disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari adik-adik kita tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti pesan firman Tuhan ini. Engkau memberkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, sehat semua pasti ya, luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur diberikan kesehatan oleh Tuhan, bersyukur juga diberikan hari ini sehingga kita bisa bersama-sama beribadah. Dan saat ini tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum Ibu Pendeta bercerita, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik sudah menyaksikan tadi ya video tadi. Video tadi itu diangkat ceritanya itu dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 37. Nanti adik-adik bisa baca ya. Ceritanya sama sih dengan yang di video tadi ya, tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana keadaan daripada orang yang dirampok tadi ya. Hartanya atau uangnya habis diambil. Kemudian dia harus mengalami kesakitan. Kenapa? Karena sekujur tubuhnya itu luka. Kita aja misalnya jari kita luka sedikit, kita langsung sakit. Kaki kita misalnya kesandung batu lalu berdarah, kita merasa sakit. Apalagi orang yang dirampok ini, hampir semua tubuhnya itu kena luka. Ya, bahkan di dalam Alkitab dikatakan setengah mati, artinya kondisinya sangat parah. Keadaan tubuh daripada orang yang dirampok ini sangat parah. Dalam keadaan seperti itu, tentu yang dia butuhkan adalah pertolongan dari orang lain yang bisa membantu dia, yang bisa merawat dia. Tapi siapakah yang akan menolong? Nah, kita sudah saksikan tadi. Kita juga bisa baca ceritanya di dalam kitab Injil Lukas ini ya. Bagaimana orang pertama yang datang ya. Dia adalah seorang imam. Imam itu siapa? Imam itu adalah pemimpin agama yang tentunya dia tahu banyak dong tentang bagaimana menolong orang lain, bagaimana membantu orang lain. Tapi apakah dia buru-buru untuk menolong orang yang sedang kesakitan ini, orang yang habis dirampok ini? Ketika dia berjalan, dia saksikan ada orang yang tergeletak. Apa yang dia lakukan? Dia justru lewat di seberang jalan, lalu melanjutkan perjalanannya begitu saja. Dia mungkin melihat, dia lirik, tapi hatinya tidak tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia tetap melanjutkan perjalanannya. Dia biarkan orang yang sedang kesakitan itu, ya, dia tidak peduli. Lalu datang lagi orang yang kedua. Siapa dia? Oh, dia adalah seorang Lewi. Siapa orang Lewi? Dia bisa bekerja di bait suci, yang juga tentunya harus tahu banyak dong tentang bagaimana mengasihi dan bagaimana membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Tapi ternyata orang Lewi ini sama juga seperti imam yang tadi, ya. Dia berjalan dari seberang, dia tidak menghampiri, dia mungkin lihat, dia tengok, tapi dia tetap berjalan, melanjutkan tujuannya. Dia tidak peduli sama sekali, dia tidak ulurkan tangannya untuk membantu orang yang sedang sakit ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, betapa kasihannya ya orang yang sedang sakit ini, yang tergeletak. Lalu kemudian datang orang yang ketiga. Siapa dia?
Dia adalah orang Samaria. Adik-adik tahu siapa orang Samaria itu? Orang Samaria adalah orang yang dibenci, orang yang tidak disukai oleh banyak orang pada waktu itu, ya. Jadi mereka biasanya diasingkan, nggak ditemani, ya. Dia datang, dia lihat bagaimana ada orang yang sedang tergeletak, sedang kesakitan, sedang terluka. Lalu apa yang dia lakukan? Apakah dia mengambil tindakan seperti imam ataupun seperti orang Lewi ini? Enggak. Dia turun dari keledainya, dari tunggangannya, lalu dia berikan pertolongan pertama kepada orang yang sedang sakit ini, ya. Dia basuh luka-lukanya, dia balut, lalu setelah bersih, ya, walaupun hanya sedikit yang bisa dia lakukan karena kan hanya pertolongan pertama, lalu dia tunggangkan di keledainya, ya. Kemudian dibawa ke penginapan supaya bisa istirahat. Bukan hanya itu saja dikali, tapi dia juga berikan uang, ya, supaya orang ini bisa beristirahat tanpa memerlukan, tanpa memikirkan biaya, ya. Dan kemudian dia datang lagi. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat, ya, dari ketiga orang ini, siapa yang paling mengasihinya? Tentu dia adalah orang yang ketiga, ya. Siapa yang paling murah hati? Tentu adalah orang Samaria ini, ya. Dia mengulurkan tangannya, dia memberikan pertolongan, ya. Dia bukan hanya mengeluarkan uangnya, tapi juga tenaganya karena dia harus membawa orang yang sedang sakit ini. Lalu kemudian dia juga harus menghabiskan beberapa waktu, ya, perjalanannya harusnya cepat, tapi dia harus kurangi. Karena apa? Karena dia harus membantu orang ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar tentang murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati itu suka memberi, suka menolong, dan tidak pelit, ya. Kalau misalnya kita perhatikan juga teman-teman di sekeliling kita, kita bisa belajar dari orang Samaria ini. Bagaimana kita memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Bagaimana kita bisa memberi sedikit, mungkin kita punya uang sedikit, tapi ada teman kita mungkin lebih memerlukan, ya, apa salahnya kalau kita bagi, kita berikan. Atau mungkin ketika ada teman kita yang sakit, pokoknya hal-hal yang diperlukan oleh orang lain, lalu kita tidak menggenggam tangan kita. Kalau menggenggam artinya kita pelit, ya, kita tidak mau memberikan apa-apa untuk teman kita. Tapi mari kita buka, mari kita berikan bantuan, mari berikan pertolongan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Itu artinya murah hati, ya. Kita belajar kemurahan hati dari orang Samaria. Tapi tentu kita punya teladan utama. Siapa yang murah hati? Itu Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan mengajarkan supaya kita memberi, supaya kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana dia juga menyatakan kasih kepada setiap orang yang memerlukan. Nah, adik-adik, mari kita belajar, ya. Hari ini kita belajar tentang orang Samaria yang murah hati, dan biarlah kita juga menjadi anak-anak yang murah hati di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah belajar dari orang Samaria yang begitu baik, yang begitu murah hati, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kami juga ingin sebagai anak-anak Tuhan belajar memiliki sikap murah hati dalam kehidupan kami. Ketika ada teman-teman kami, orang tua, ataupun orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, biarlah kami juga mau membantu, memberikan rasa kasih kami, dan kami senantiasa menyatakan belas kasihan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat lagu pujian bagi Tuhan. Sesuatu terjadi.
hari ini kita akan doa Bapa kami, berkat dan juga Bapa terima kasih. Doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuat kami tercobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.